Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang menghina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menghina Islam, maka setiap umat Islam berkewajiban untuk membela nabinya. Kenapa demikian? Karena membela nabinya itu bagian dari membela dan juga cinta terhadap agamanya. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditunjukkan diantaranya adalah di samping menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga menjadikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, serta memperingatkan kepada orang-orang yang bernada negatif kepada orang yang kita cintai. Jangankan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dengan sesama umat Islam saja kita juga tidak boleh untuk menghina, apalagi dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, junjungan, panutan umat Islam. Karena itulah maka ketika ada seorang pemimpin yang dia membela orang yang menghina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka pemimpin itu wajib juga dikecam. Ketika ada seorang pemimpin yang membiarkan penghina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bebas misalnya, maka pemimpin itu pun juga layak dan wajib dikecam juga. Karena itulah, wahai sahabatku, pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita Yahudi yang menghina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang laki-laki mencekik lehernya, fakhona koha rojulun hatta matat, sehingga laki-laki itu mencekik perempuan Yahudi yang menghina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sehingga perempuan itu mati. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menuntut dari si laki-laki yang telah membunuh itu. Padahal kalau misalnya ada seseorang yang membunuh tanpa ada kesalahan apapun, maka orang itu wajib dihukum pula, artinya ada balasan yang diberikan oleh ajaran Islam. Tetapi ini berbeda ketika ada seorang wanita Yahudi yang menghina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian ada laki-laki yang mencekiknya, fakhona koha rojulun hatta matat, maka laki-laki itu tidak diberi hukuman oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam kerangka itu orang yang menghina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu boleh dibunuh. Ada seorang yang selalu melantunkan, menyairkan syair-syair yang menghina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namanya Ka'ab bin Ashraf, Ka'ab bin Ashraf ini selalu melantunkan lagu-lagu penghinaan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika orang musyrik itu kalah dalam perang Badar. Ketika kalah dalam perang Badar, lalu orang ini menghina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, namanya Ka'ab bin Ashraf. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa manli bi Ka'ab bin Ashraf fa innahu qad adallaha wa rasulah. Siapa orang yang bisa menyelesaikan urusanku dengan Ka'ab bin Ashraf, karena dia telah menghina Allah dan juga menghina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan sigap namanya Muhammad bin Maslamah ingin menyelesaikan urusan orang yang menghina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu, dan orang yang menghina itu dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah. Dan ini menunjukkan bahwa dua cerita ini menunjukkan bahwa siapa yang menghina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu hukumannya tidak tanggung-tanggung, hukumannya tidak main-main, yaitu hukumannya adalah dibunuh. Karena menghina Rasulullah sama dengan menghina Allah Subhanahu wa taala. Karena kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutlah kepadaku. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah kalian kepada diriku. Katakan itu, wahai Muhammad, yuhibbukumullah, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Artinya mencintai Nabi Muhammad berarti mencintai Allah. Membenci Nabi Muhammad sama dengan membenci Allah, karena Rasulullah adalah pilihannya, Rasulullah adalah utusannya.
Wahai sahabatku, cerita tentang satu orang perempuan Yahudi yang dicekik karena menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu sampai mati. Cerita tentang Muhammad bin Maslamah yang membunuh orang yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan begitu beratnya menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan orang yang tidak pantas dihina. Rasulullah orang yang tidak pantas dihina. Coba bayangkan, ketika Rasulullah lewat, lalu kemudian ada orang melempari dengan kotoran hewan, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tidak marah. Rasulullah begitu sabar meladeni mereka dengan akhlakul karimah. Maka bagaimana mungkin Nabi yang memiliki akhlakul karimah itu dihina? Mana mungkin? Semua tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikontrol oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara orang menghina Rasulullah? Penghinaan itu bisa diwujudkan satu melalui lisannya. Dia menghina Rasulullah sebagai penyihir, dia menghina Rasulullah sebagai pendusta, dia menghina Rasulullah misalnya sebagai orang yang suka menikah, misalnya begitu. Itu namanya penghinaan. Kalau dia tidak tahu, maka dia bertanya, pelajari Islam, pelajari sejarah supaya dia mengerti tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluhuran budi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya menghina dari sisi lisan kita, perkataan kita. Yang kedua, bisa menghina melalui tindakan. Tindakan-tindakan pada zaman dahulu, misalnya orang melempari kotoran hewan, kemudian orang menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik, itu berarti menghina Rasulullah melalui tindakan. Ada juga menghina melalui tulisan. Dia menulis tulisan, karikatur dan lain sebagainya. Menulis itu juga bagian dari penghinaan. Karena itulah menghina bisa diwujudkan dalam tiga ini. Yang pertama, menghina dari sisi lisan, menggunakan lisan. Menghina menggunakan tindakan. Menghina juga dari sisi tulisan-tulisan, karikatur dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari penghinaan. Dan hukumannya adalah berat. Dibunuh, wahai sahabatku. Tapi persoalannya, siapakah yang boleh menghukumnya? Jangan setiap umat Islam bertindak sendiri-sendiri, jangan. Karena itu nanti akan memunculkan perpecahan dan memunculkan kericuhan. Maka yang berhak menghukum adalah pemerintah. Yang berhak menghukum adalah pengadilan. Itu yang berhak menghukum. Bukan setiap orang lalu seenaknya sendiri, wah dia ini menghina Rasul langsung dibunuh dengan cara sendirinya. Tidak, tapi melalui hakim, melalui pengadilan yang dilegalkan oleh pemerintah. Pertanyaannya, lalu kalau mereka yang menghina bukan umat Islam dan bukan dalam negara Islam bagaimana? Maka umat Islam, negara-negara yang berbasiskan Islam, maka negara-negara yang mayoritas umatnya adalah beragama Islam, wajib mendesak kepada pemerintah yang menghina itu, daerah yang menghina itu, untuk menghukum orang yang menghina, bukan malah melindungi. Bukan. Nah, kalau dia tidak mau melaksanakan bagaimana? Nah, itu nanti ada kebijakan-kebijakan bagaimana pemerintah harus tegas untuk menyikapinya itu. Nah, ketegasan ini nanti diserahkan kepada pemerintah. Bagaimana tegasnya? Masyarakat umat Islam misalnya tidak membeli produk, tidak jadi masalah karena itu bagian dari perlawanan kepada mereka yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berat sekali bukan, wahai sahabatku? Karena itulah maka kita sebagai umat Islam itu prihatin sekali. Kenapa ada orang yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibiarkan, dan kenapa seorang pemimpin membiarkan saja? Hati kita terenyuh dengan model semacam itu. Kalau dia tidak mengerti tentang Rasulullah, belajar sejarahnya, belajar. Jangan diam saja, belajar sejarahnya. Cerita-cerita telah membuktikan bagaimana keluhuran Islam dikembangkan melalui akhlakul karimah. Coba bayangkan ketika Rasulullah itu melaksanakan Fathu Mekah. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Anak kecil aman, perempuan aman, orang tua renta, orang tua aman, bangunan aman, pohon-pohonan aman. Bagaimana mungkin orang mengatakan itu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan karikatur-karikatur, tulisan-tulisan, tuduhan-tuduhan yang tidak jelas? Bagaimana ini? Dia menunjukkan ketidakmengertian. Ini pasti orang yang benci ini. Orang yang tidak memahami sejarah. Kalau dia memahami sejarah, maka dia pasti akan tahu akhlak budi pekerti keluhuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan hati-hati wahai
orang yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika engkau menghina orang lain, ketika engkau menghina orang Nabi, Rasul yang diagungkan, maka hati-hati dengan agamamu, junjunganmu. Maka hati-hati dengan orang yang kau cintai pun juga akan berbalas untuk dihina. Maka untuk menciptakan perdamaian, mari kita saling menghargai. Masalah demokrasi, kebebasan. Kebebasan yang paling baik dalam sistem demokrasi adalah kebebasan yang terikat. Ini harus diperhatikan. Kebebasan itu bukan sebebas-bebasnya, tapi kebebasan kita diikat oleh kebebasan orang lain. Apakah ekspresi bebas kita itu menyebabkan orang lain tidak bebas? Ini juga harus hati-hati. Kita boleh memutar musik sekuat-kuatnya dengan volume yang sangat tinggi. Tapi ingat, kalau tetangga kita dengan musik kebebasan kita dengan volume itu terganggu, itu namanya bukan kebebasan. Kebebasan yang kita inginkan itu adalah kebebasan yang terikat, kebebasan yang menghargai kebebasan orang lain juga. Itu harus diperhatikan. Kebebasan dalam sistem demokrasi adalah kebebasan yang terikat, yang diikat oleh kebebasan dari orang lain. Kalau begitu berarti tidak sebebas-bebasnya. Ini harus diperhatikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.